Oh, kecil itu.
Yo, what's up semuanya, kembali lagi bersama kami, saya Rangga dan Marvel. Nah, sekarang ada teman-teman mau ke sekolah kami. Yuk, mending kita lihat-lihat apa aja sih di Smak Penabur Kota Wisata. Let's go! Jenjang baru telah tiba, kini saatnya memakai putih abu-abu. Mari kita bersama membuka lembaran baru, menggapai cita bersama. Selamat datang, selamat datang, selamat menabur kota wisata. Tawa canda bergembira bersama-sama. Selamat datang, selamat datang, selamat menabur kota wisata. Belajar bersama, bertumbuh dalam iman, menjadi generasi bercanda, bergembira bersama-sama. Selamat datang, selamat datang, selamat menabur kota wisata. Belajar bersama, bertumbuh dalam iman, menjadi generasi unggul, menjadi generasi unggul, menjadi generasi unggul.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu Bapak, bolehkah saya minta tolong, mungkin saya ingin berkenalan dengan Ibu Bapak semua, bisa meng-on-kan atau mengaktifkan kamera. Selamat pagi, Mami Ivani dari kelas 9D. Selamat pagi Ibu, apa kabar, sehat? Mungkin Ibu Bapak yang lain, Ibu Siska, selamat pagi. Selamat Ya, yang lain kita tunggu. Iya, mudah-mudahan semua sudah standby. Ya, Ibu Dian, Olivia, selamat pagi. Semuanya wajahnya ini wajah-wajah fresh ya, sehat semua. Iya. Mudah-mudahan semuanya sudah standby walaupun tidak mengaktifkan kamera. Ibu Bapak, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu pagi hari ini untuk bersama-sama dengan kami, khususnya saya sendiri. Ya, perkenalkan sebelumnya, nama saya Yaner. Saya tahun ini memasuki tahun ketiga dipercayakan sebagai Kepala Sekolah SMA Kristen Penabur Kota Wisata oleh BPK Penabur Jakarta. Latar belakang saya pengajar atau guru bimbing konseling, ya, masuk di BPK Penabur sejak tahun 2005, bertugas di SMA Kristen 5 Kelapa Gading. Di sana saya kurang lebih 3 tahun, kemudian saya pindah tugas ke SMAK Penabur Bintaro Jaya. Di sana saya kurang lebih sekitar 9 tahun, dan akhirnya di SMAK Penabur Kota Wisata ini adalah tempat saya sekarang bertugas sebagai kepala sekolah dan memasuki tahun yang ketiga. Nah, Ibu Bapak, pagi hari ini saya akan sharing dan sekaligus menginformasikan kepada kita semua tentang proses pendaftaran siswa baru untuk tahun pelajaran 2021-2022. Ya. Namun sebelumnya saya mengajak kita semua untuk membuka acara ini dengan berdoa bersama. speaker view ini speaker view. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing, dan saya akan memimpin secara Kristiani. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih setia, penyertaan, dan pemeliharaan yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan kami setiap waktu. Terkhusus pagi hari ini Tuhan, Engkau kumpulkan kami bersama-sama di dalam ruang Zoom ini Tuhan, dan sebentar lagi kami akan memberikan atau mendengarkan informasi tentang penerimaan siswa baru untuk tahun pelajaran 2021-2022, dan biarlah Tuhan yang memberikan kami hikmat bijaksana untuk mengerti dan memahami setiap informasi yang kami dapatkan, sehingga kami boleh mengambil keputusan yang tepat menentukan sekolah untuk studi lanjut anak-anak kami di jenjang SLTA nanti. Ya Bapa, kami juga mohon ampun kiranya ada kesalahan atau dosa yang terselip sepanjang acara kami. Biarlah Tuhan yang mengampuni kami dan Tuhan yang memampukan kami untuk kami bisa berkomunikasi dengan baik, menyampaikan ide, pertanyaan, semua dengan smooth, sehingga apapun yang boleh kami tanyakan, semua boleh kami bisa jawab dengan baik, menjadi jawaban yang dibutuhkan oleh para orang tua. Bapa, hamba juga berdoa, semoga hari ini pertemuan yang boleh kami lakukan, boleh menjadi kebaikan dan berkat bagi kami semua, dan kami kembalikan menjadi hormat dan kemuliaan untuk nama-Mu saja. Allah Bapa, terima kasih. Inilah doa permohonan dan syukur kami. Kami serahkan semua sepanjang waktu meeting kami ini hanya ke dalam kuasa dan tangan pengasihan-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Amin.
Ya, baik Ibu Bapak, saya akan mulai presentasi saya dan semoga Ibu Bapak juga sudah mempersiapkan catatan kalau ingin mencatat ya. Dan nanti kita coba di sini ada sesi di mana saya akan presentasi, kemudian di sela-sela presentasi saya akan putarkan ya 1-2 video begitu Ibu Bapak untuk kegiatan kita dan nanti di akhir kita akan buka untuk sesi tanya jawab. Baik, Pak Kris boleh bantu untuk slide saya? Ya, baik. Ibu Bapak, saya sangat perlu menyampaikan kepada kita semua tentang proses penerimaan siswa baru ya untuk tahun 2021-2022. Sebab dari tahun-tahun sebelumnya ada beberapa perbedaan yang memang harus kita pahami bersama. Ini sangat berbeda dari tahun sebelumnya dan karena kondisi kita saat ini dengan pandemi COVID-19 sehingga memang banyak sekali bagian-bagian yang seharusnya kita bisa bertatap muka secara langsung, baik itu dalam pembelian formulir ataupun juga di dalam tes begitu ya, baik TPA maupun tes saringan masuk, semua kita lakukan secara virtual. Nah, nanti saya akan terangkan di sini apa perbedaan-perbedaan dan juga di dalamnya tentang privilege yang bisa didapatkan selama bersekolah di Smart Penabur Kota Wisata, khususnya calon siswa baru di tahun pelajaran 2021-2022. Next. Ya, ini yang perlu saya sampaikan dulu, Ibu Bapak, karena mungkin perbedaannya dengan kelas konvensional yang kita alami, ya. Saya tetap mengatakan kepada Ibu Bapak semua bahwa kualitas pembelajaran kolektif yang kita latih secara profesional, khususnya dalam PJJ ini. Nah, Ibu Bapak, yang perlu saya sampaikan, kita perlu tahu bahwa untuk di selama masa pandemi ini, kurikulum yang ditawarkan untuk sekolah lanjutan tingkat atas, ya, baik yang sekolah umum maupun kejuruan, itu ada 3. Yang pertama itu adalah kurikulum nasional murni yang memang harus dilakukan. Kemudian ada kurikulum efisiensi, ya, yaitu kurikulum COVID dan juga kurikulum darurat. Nah, kurikulum darurat ini saya tidak akan bahas karena ini memang sifatnya lebih kepada ditujukan untuk di daerah-daerah tertentu. Nah, tetapi untuk Smart Penabur Kota Wisata, kita tetap menjalankan kurikulum 2013 secara murni. Nah, disinilah Ibu Bapak tantangan yang kami hadapi sebagai tenaga pendidik dan kependidikan, sebab tidak ada satu materi pun yang kami buang, tidak ada yang kami efisienkan, semua tetap kami berikan. Nah, itu di dalam pengelolaannya sesuai dengan materi-materi pembelajaran, sifatnya yang sinkronus dan unsinkronus. Nah, di sini maksudnya ketika kita memberikan pembelajaran kepada anak-anak kita secara unsinkronus, artinya materi yang sudah dirangkum dalam bentuk video oleh guru-guru yang bersangkutan di bidang studinya masing-masing, mereka akan memberikan kepada anak-anak kita sebagai materi awal. Nah, pada jam sinkronus, ketika sinkronus atau pertemuan tatap muka di kelas, maka materi ini bukan dibahas kembali, tetapi dilakukan penguatan sejauh mana anak-anak kita memahami proses atau materi yang sudah mereka pelajari sebelumnya melalui video yang diberikan. Dan di sini termasuk di dalam pengelolaan belajarnya, sehingga kita dapat mengantisipasi untuk banyaknya tugas bagi anak-anak kita. Jadi kalau secara singkat saya katakan, kita berikan materi sebelumnya, mereka pelajari, kemudian kita tatap muka,
kita lakukan pemantapan. Pemantapannya bisa dalam bentuk menguji, ujian untuk melihat sejauh mana pemahaman anak-anak, dan juga ada latihan. Nah, latihan ini yang yang tadi saya sampaikan bahwa dengan proses latihan ini anak-anak bisa mengurangi tugas. Kalau proses latihan itu tidak selesai, maka akan dilanjutkan sebagai tugas anak-anak. Nah, ini yang berusaha kita lakukan supaya anak-anak tidak terlalu kredit dengan jumlah mata pelajaran 14 sampai 15 mata pelajaran, dan apa yang terjadi kalau semua ada tugas. Seperti itu. Nah, kemudian kualitas program sekolah yang tetap kami pertahankan, program-program baik program inovasi maupun program rutin sekolah, Ibu Bapak kami tetap modifikasi ya, walaupun yang sebelumnya konvensional tetapi kami coba modifikasi secara virtual begitu ya, dan mungkin Ibu Bapak juga bisa mengikuti betapa banyaknya kegiatan-kegiatan Smart Penabur Kota Wisata yang dilakukan secara virtual untuk pengembangan bakat dan minat anak-anak selain dari mengasah potensi akademik. Nah, dan yang terakhir adalah kualitas lulusan yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, di sini saya cerita sedikit, boleh slide-nya dilanjutkan, Pak? Next. Iya, Ibu Bapak, di tahun lalu, di tahun sebelum 2 tahun lalu, jumlah siswa kami yang, ini saya berbicara tentang PTN ya, Ibu Bapak, hasil capaian siswa Smart Penabur Kota Wisata. Saya ingat sekali 2 tahun yang lalu, jumlah siswa kami yang keterima di PTN, setiap tahunnya mengalami progres yang baik. 2 tahun yang lalu itu jumlahnya sekitar 35. Kemudian tahun kemarin, 1 tahun yang lalu, itu sekitar 46. Dan tahun ini, puji Tuhan, kita 66 siswa. Nah, Ibu Bapak, di sini yang bisa kami pertahankan, memang di jalur SNMPTN atau Saringan Nasional, masuk perguruan tinggi negeri, memang ini adalah jalur non-tes, di mana seleksi utamanya beda dengan SBMPTN. Kalau SBMPTN ini saringan bersama masuk perguruan tinggi negeri, ini dengan jalur tes. Nah, disinilah kelebihan anak-anak ya, bahwa ketika mereka melakukan tes, ini termasuk di SIMAK UI, seleksi mandiri, itu semua jalur tes. Sehingga memang ini pure murni dari hasil kerja dari anak-anak kita, hasil pemikiran anak-anak kita, di mana bisa dikatakan bahwa ini materi yang mereka dapatkan, itu mereka bisa aplikasikan di dalam soal-soal yang bisa kita katakan untuk soal-soal masuk ke perguruan tinggi itu tidak gampang untuk mereka. Ya, nah di sini puji Tuhan, anak-anak kami pun juga yang para lulusan, mereka sangat menjaga kualitas dari prestasi belajar mereka selama ada di universitas, sehingga universitas itu sangat percaya kepada Smart Penabur Kota Wisata, sehingga dari tahun ke tahun menambah jumlah kuota mahasiswanya untuk yang terkhusus untuk Smart Penabur Kota Wisata. Nah, ini satu progres yang perlu saya laporkan kepada Ibu Bapak, sampaikan sebagai bentuk informasi yang tentunya bisa kita jadikan pandangan begitu ya, sekiranya menjadi pertimbangan untuk kita menentukan apakah anak-anak kita ini nanti akan masuk di perguruan tinggi negeri atau swasta. Nah, berkaitan dengan universitas swasta sendiri, justru malah tahun ini yang anak-anak kami, siswa kami 12, mereka juga kami sarankan untuk masuk, kalau ingin masuk ke perguruan tinggi swasta, usahakan untuk mengambil jalur PMDK atau jalur prestasi. Sekalipun mereka mengikuti jalur tes, tetapi puji Tuhan hasil tes mereka itu bisa memberikan apresiasi di mana mereka mendapatkan begitu ya, dari hasil tes itu mendapatkan privilege, mereka bisa
mendapatkan potongan sampai 100% untuk uang pangkal. Nah, itu yang sudah terjadi di tahun ajaran ini. Walaupun anak-anak kami itu masih dikatakan berstatus sebagai siswa kelas 12 SMAK Penabur Kota Wisata. Ya. Nah, ini mungkin gambarannya Ibu Bapak, dan saya akan putarkan video untuk Ibu Bapak bagaimana kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang paling tidak Ibu Bapak bisa lihat bahwa di dalam pembelajaran guru-guru tetap melakukan kegiatan-kegiatan, dan saat ini yang saya mau tampilkan itu berkaitan dengan eksperimen laboratorium dan juga kegiatan ekstrakurikuler. Ya, baik Pak Kris, mohon bantu untuk video eksperimen lab. Halo semuanya, selamat datang di SMAK Penabur Kota Wisata. Sekarang kalian akan menuju ke Labcom. Yuk, kita masuk ke Labcom. Ada apa aja sih di Labcom SMAK Penabur Kota Wisata? Oke, kita lihat ya. Labcom SMAK Penabur Kota Wisata. Kalau kalian bisa lihat, ada 35 komputer di sini dengan spek yang cakep banget.
Penabur Kota Wisata, banyak aplikasi yang sudah terinstal di komputer-komputer kita ini. Selain itu, internet yang kita gunakan juga bagus sekali loh. Aplikasinya ada Adobe, kemudian ada Camtasia, ada Filmora, dan sebagainya. Banyak semua aplikasi yang sangat mendukung untuk kita di masa yang berkembang ini. Mau tahu lebih lanjut, ingin mencoba terus untuk aplikasinya, silakan. Mari kita bergabung bersama, kita belajar bersama di Smart Penabur Kota Wisata. Terima kasih. Halo, semangat pagi. Selamat datang di Lab Biologi Smart Penabur Kota Wisata. Kita mau lihat ke dalam yuk, kita intip apa saja kegiatan-kegiatan yang di dalam. Yuk. Nah, ini ya, Lab Biologi Smart Penabur Kota Wisata. Kita lihat ini di dalamnya ada apa saja ya. Yuk. Ya, selain mengerjakan soal-soal seperti tadi, kita bisa melakukan berbagai praktikum. Contohnya yang berikut ini. Ya, kalau darahnya sudah keluar, diteteskan di setiap lingkaran yang disediakan. Nah, karena udah sekalian ambil darah, kita cek kadar kolesterolnya juga. Sambil kita buat reaksi antara setiap cairan yang sesuai. Anti D kita teteskan di anti RH, anti AB kita teteskan di anti AB, anti B kita teteskan di sini, anti A tadi sudah. Jangan sampai kecampur antara ujung yang satu dengan ujung yang lain. Ya, sambil menunggu yang mana yang menggumpal, yang mana yang tidak menggumpal. Golongan darah B ya? Iya. Contohnya kalau dia bergolongan darah B, hasil yang bisa kita lihat itu adalah seperti ini. Di bagian yang menggumpal tadi. Dan hasil pengecekan kolesterolnya 121, artinya kolesterolnya masih dalam keadaan normal. Ya, itu tadi dua praktikum yang bisa kita lakukan sekarang dari sekian banyak praktikum yang mungkin bisa kita lakukan di sini. Oleh karena itu, jangan lupa silakan masuk di Smart Penabur Kota Wisata. Terima kasih. Tuhan memberkati.
udah nanti tadi, saya Lydia. Dan saya Syira. Hari ini kami akan mendemonstrasikan 3 percobaan fisika. Yang pertama itu resonansi, yang kedua itu sisi difraksi, dan yang ketiga adalah kesetimbangan. Nah, biasanya di lab fisika kita ditemenin sama guru-guru fisika kita, Pak Pagi atau Pak Rusidi. Nah, jadi bisa kita gimana nih, Syir? Jadi yang pertama ini tuh gaputalan. Nah, gaputala ini kalau misalkan dibunyiin, nah, kalau kayak gini bisa dengar bunyi getarannya itu cuma Kira. Tapi gimana caranya biar kita semua bisa dengar bunyi getarannya? Nah, jadi gaputalanya kita bunyiin. Nah, kalau ini semuanya bisa dengar kan bunyi getarannya. Ini yang dinamakan resonansi. Jadi apa itu resonansi? Resonansi adalah gejala ikut bergetarnya satu benda oleh benda lain karena adanya persamaan frekuensi dan amplitudo. Nah, kita ke percobaan selanjutnya. Percobaan kedua ini tentang kisi difraksi. Jadi tujuan percobaan ini adalah untuk mengukur panjang gelombang cahaya dari konter ini. Nah, coba Syir dijelasin. Jadi yang pertama kita nyalain dulu laser pointernya, maka cahayanya untuk melewati kisi. Nah, yang akan menghasilkan pola terang. Nah, jarak antara pola terangnya itu yang bakal kita gunain untuk mengukur panjang gelombang cahaya. Kita lanjut ke percobaan ketiga. Percobaan ketiga ini tentang keseimbangan. Di sini kita udah punya benda teratur. Gimana sih cara kita bikin benda teratur ini seimbang atau di mana letak titik beratnya? Nah, pasti di tengah ya, kayak gini. Nah, kayak gini kan. Tapi gimana caranya kalau misalkan benda itu nggak teratur? Kita udah sediain benda tidak teratur di sini. Nah, ini ujungnya udah kita bikin runcing gitu dan akan kita coba di alat ini. Kalian bisa lihat kan ini juga ujungnya runcing, akan kita taruh. Nah, kita bisa lihat kan dia nggak jatuh. Nah, kita bisa juga tes kita gerakin dikit gitu. Ini nggak jatuh, berarti ini yang dinamakan kesetimbangan benda. Ini hanyalah 3 dari banyak eksperimen sains yang bisa kita lakukan kali eksternal dan kami tunggu adik-adik di SPK. Terima kasih. Salam fisika. Ya, baik Ibu Bapak, tadi itu mungkin yang bisa kami berikan sebagai kurang lebih gambaran bagaimana anak-anak ini secara implementasi mempraktikkan ilmu-ilmu yang mereka dapatkan yang masih khususnya ya di dalam penerapan materi atau penguasaan materi di dalam praktik laboratorium. Nah, dan mohon maaf mungkin tadi agak tersendat-sendat videonya karena sinyal yang kurang stabil. Semoga nanti yang berikutnya kami bisa memberikan informasi yang lebih baik lagi. Baik, Ibu Bapak, saya dalam hal ini saya ingin menjawab dulu pertanyaan dari Ibu Julie. Apakah program unggulan Smart Penabur dalam mempersiapkan anak-anak sesuai dengan perkembangan dunia saat ini untuk seluruh bidang studi? Ya, kembali lagi Ibu Julie bahwa dan Ibu Bapak semua di Smart Penabur Kota Wisata kami hanya punya 2 program peminatan, yaitu peminatan MIPA dan IPS. Nah, 2 program ini memiliki ciri khasnya masing-masing. Kalau kita melihat apa sebenarnya ciri khas dari Smart Penabur Kota Wisata, ciri khas dari Smart Penabur Kota Wisata sendiri adalah leadership, jadi kepemimpinan. Nah, melalui program-program yang kami lakukan, ini sifatnya bagaimana mengeksplor anak-anak untuk menjadi seorang pemimpin yang inspiratif. Artinya, semua potensi yang mereka lakukan, yang mereka punya, itu mampu mereka implementasikan ke dalam kegiatan-kegiatan. Nah,
kegiatan di sini tentu kami berkiblat pada profil base, ya, bagaimana anak-anak untuk bisa tangguh di dalam pembelajaran, dan di situ yang kami terapkan nilai-nilai karakter dari kepemimpinan ini. Bagaimana mereka memanage waktu dengan baik, bagaimana mereka bisa bekerja sama dalam tim, bagaimana mereka baik itu kepanitiaan maupun di dalam tim kerja kelompok di dalam pembelajaran mereka, bagaimana mereka bisa memiliki pikiran yang kritis untuk menanggapi segala sesuatu, tetapi kritis secara intelektual. Dan di sisi lain pun juga program-program kami di dalam pengembangan potensi siswa, Ibu Bapak saya sampaikan bahwa Smart Penabur Kota Wisata itu anak-anaknya luar biasa potensi non-akademiknya, baik di olahraga maupun di bidang seni. Jadi seni yang bisa kita eksplor tuh anak-anak dari seni tari, seni vokal, seni musik, seni rupa, itu semua mereka hebat. Di samping dari kemampuan berbahasa Inggris dan juga ICT. Ya, jadi sebenarnya semua include di dalamnya. Nah, disinilah kami biasanya memberikan ruang buat mereka. Seperti tahun lalu kami membuat pagelaran drama musikal. Ibu Bapak kalau melihat pagelaran Wonder of City itu tentang cerita Aladin, itu semua yang menggarap anak-anak. Jadi mulai dari pemilihan peran sampai kepada desain dari panggung, ya, kemudian juga desain dari multimedia, itu musik dan juga lagu, itu semua mereka yang buat, mereka yang guru-guru hanya mendampingi saja. Nah, ini yang menjadi hal positif dari program yang kami lakukan, di mana anak-anak memang terlibat secara utuh adalah hasil pemikiran mereka. Dan yang perlu Ibu Bapak tahu, ini keunggulan dari program IPS, bahwa yang menjadi panitia pada saat itu adalah pure dari anak-anak IPS. Dan mereka memang kita explore untuk bisa membangun sebuah ikatan, ya, dalam artian mereka berani untuk membuat satu proyek, begitu. Dan ini betul-betul kami sangat apresiasi karena dari hasil kerja mereka bisa kita katakan adalah sebuah keberhasilan yang sangat baik untuk tahun pelajaran kemarin, ya, di 1920. Mungkin itu yang bisa saya bantu jawab, dan selanjutnya kita akan ke slide kembali. Ibu Bapak, saya akan menerangkan tentang proses penerimaan siswa baru. Mari Pak Kris. Next. Ya. Nah, Ibu Bapak, untuk jalur penerimaan siswa baru, ini ada jalur non-tes yang memang diperuntukkan untuk anak-anak dalam penabur, ya. Kemudian ada jalur non-tes 2 untuk menggantikan, kalau dulu namanya tes gelombang 1, sekarang jalurnya namanya jalur non-tes 2. Ya, begitu selanjutnya yang dulu jalur tes gelombang 2, sekarang jalur non-tes gelombang 3. Nah, Ibu Bapak, di mana posisi anak-anak kita itu ada di jalur non-tes 1. Ya. Nah, di jalur non-tes 1 ini, kalau Ibu Bapak membeli formulir di sini, maka mereka hitungannya adalah anak dalam. Begitu. Dan kalaupun nanti misalnya di jalur non-tes itu apa sih syaratnya, nanti saya akan terangkan. Dan ketika mereka belum bisa berhasil di gelombang non-tes 1 ini, dan mereka ikut di jalur non-tes 2, itu tetap hitungannya sebagai anak dalam. Ya, tetapi kalau mereka mendaftar di jalur non-tes 2, baru mendaftar di jalur non-tes 2, jalur non-tes 2, jalur non-tes 3, itu sudah terhitung anak luar penabur. Ya, tetapi kalau masih mendaftarnya di jalur non-tes 1, sekalipun prosesnya ikut di dalam proses lanjutan, begitu ya, ketika dia belum berhasil di
jalur non-tes 1, dia tetap hitungannya anak dalam penabur. Nah, di sini ada lagi yang nomor 4 adalah jalur tes. Jalur tes tetap diadakan. Apa yang menjadi kriterianya nanti ada di slide berikutnya. Nah, Ibu Bapak, di dalam jalur non-tes ini ya dan di jalur tes ini kita tetap melakukan yang namanya pemengkatan. Ya, tetap ada grade A, grade B, grade C sekalipun ya kondisinya adalah non-tes. Next. Nah, di sini apa yang menjadi persyaratannya? Ini persyaratan akademiknya adalah rapor kelas 8, semester 1 dan semester 2. Ya, jadi semester 1 dan semester 2. Untuk mata pelajaran apa? Matematika dan bahasa Inggris. Ya, mencapai KKM. Jadi bukan rata-rata Ibu Bapak ya. Jadi misalnya matematika semester 1, semester 2 dijumlahkan hasilnya di rata-rata apakah mencapai KKM begitu ya. Bukan seperti itu. Nah, tetapi berarti ada 4 nilai matematika untuk semester genap dan semester ganjil dan genap. Bahasa Inggris pun demikian di semester 1 dan 2 atau semester ganjil dan genap. Nah, berarti ada 4 nilai dan keempat nilai ini mencapai KKM. Jika 2 mata pelajaran tersebut nilainya di bawah KKM, maka siswa harus mengikuti jalur tes. Nah, apa perbedaannya dengan tahun lalu Ibu Bapak? Nah, tahun lalu ini ya kalau dilihat bahwa tahun sebelumnya itu untuk jalur non-tes itu adalah KKM plus 7 untuk matematika dan bahasa Inggris. Tetapi untuk tahun ini itu kami batasi hanya sampai KKM saja. Jadi plus 7-nya sudah dihilangkan. Ya, jadi Ibu Bapak ini kesempatan yang besar buat anak-anak ya masuk di dalam jalur non-tes supaya mereka bisa mengikuti sejak awal begitu ya dalam proses pendaftaran ini. Next. Nah, ini jadwal untuk gelombang non-tes ya Ibu Bapak untuk anak dalam penabur. Ini pendaftarannya tanggal 9 ya, kurang lebih 4 hari lagi ya dari hari ini tanggal 9 sampai dengan 15 September. Nah, Ibu Bapak ini tadi yang saya katakan, silakan mendaftar di sini supaya anak-anak kita dapat privilege untuk gelombang non-tes gitu ya. Kemudian untuk tes potensi akademiknya itu tanggal 19 kita mulai pada pukul 8. Jadi Ibu Bapak boleh foto atau boleh mencatat ya ini di pukul 8 pagi tanggal 19 dilakukan tes potensi ini, kemudian pengumumannya di tanggal 30 September 2020 ya, dan melakukan pembayaran di tanggal 1 sampai tanggal 15 Oktober 2020. Mudah-mudahan sudah jelas untuk jadwal gelombang non-tes. Next. Nah, Ibu Bapak untuk pembayarannya, ya, pembayaran untuk uang SSP, di sini Ibu Bapak boleh menggunakan kartu kredit BCA, boleh virtual account BCA, boleh debit BCA. Nanti kita bantu dengan mesin edisinya di sekolah, begitu ya. Dan Ibu Bapak perlu ketahui untuk promo cicilan 0% ya jika menggunakan kartu kredit BCA dengan masa 3 dan 6 bulan gitu. Nah, kemudian cicilan tanpa kartu kredit ini akan mengajukan ya, akan saya buatkan memo untuk 3 kali pembayaran, di mana pembayaran pertama, kedua, dan ketiga masing-masing 50%, 30%, dan 20%. Next. Nah, Ibu Bapak, apa yang menjadi privilege kita di tahun ajaran ini, itu ada early bird, ya, ada sibling, kemudian ada alumni.
Nah, saya akan terangkan kepada Ibu persatu. Mari, silakan di next. Ya, ini early bird yang pertama, Ibu Bapak ya, privilege yang pertama untuk proses penerimaan siswa baru di tahun 2021-22. Nah, term pertamanya itu tanggal 9 September sampai dengan 31 Oktober. Ya, Ibu Bapak, ini boleh dicatat juga atau difoto. Kemudian term 1 November sampai dengan 18 Desember 2020. Nah, adapun syarat dan ketentuannya, early bird ini tidak berlaku bagi yang mengajukan aplikasi keringanan. Ya, kemudian pembayaran SSP-nya sekaligus dibayar lunas melalui kartu kredit, debit BCA atau virtual account-nya BCA. Nah, kemudian jika melewati dari periode yang ditetapkan, maka SSP kembali menjadi standar. Nah, Ibu Bapak, di sini yang perlu saya infokan bahwa di term kita berbicara di term pertama dulu, tanggal 9 September sampai 31 Oktober. Ya, ini waktu di mana Ibu Bapak bisa menggunakan fasilitas early bird ini. Ya, Ibu Bapak, kalau ada di term pertama sesuai dengan informasi yang saya dapatkan bahwa kita diberikan privilege itu adalah potongan SSP sebesar 3 juta. Ya. Periode 9 September sampai dengan 31 Oktober. Nah, apabila nanti ternyata melewati dari batas ini dan ada di term 2 1 November sampai 18 Desember, nah di sini SSP mendapatkan potongan sebesar 2 juta rupiah. Jadi mundur dari 3 juta menjadi 2 juta. Begitu untuk potongan dari SSP. Nah, di sini kita tidak berlakukan refund. Berarti Ibu Bapak pada saat mau membayar SSP dengan menggunakan fasilitas early bird ini sudah dipotong di awal. Ya, jadi tidak dilakukan pelunasan dulu, tetapi dari awal sudah melakukan pembayaran dengan potongan 3 juta atau 2 juta, begitu ya. Tetapi dengan ketentuan harus membayar sekaligus lunas, ya, dengan fasilitas kartu kredit, debit atau virtual account. Ini untuk early bird, ya, Ibu Bapak. Nah, next. Berikutnya itu adalah sibling atau saudara kandung. Ya, di sini ada 2. Saya akan coba terangkan yang sibling masuk bersama dan nanti juga ada sibling existing. Untuk sibling kita dapat dua-duanya, Ibu Bapak. Mungkin kalau di komplek yang lain atau di jenjang yang lain tidak mendapatkan sibling existing. Tetapi untuk kita dapat, ya, untuk di jenjang SMA, kita dapat sibling masuk bersama, kita dapat juga sibling existing. Nah, sibling masuk bersama ini adalah potongan SSP bagi pendaftar yang memiliki kakak atau adik kandung dan bersamaan masuk di sekolah penabur Jakarta. Jadi misalnya kakaknya masuk SMA, adiknya masuk SMP. Nah, sibling masuk bersama ini berlaku untuk kedua anak ini. Nah, syarat dan ketentuannya adalah potongan SSP-nya tiap anak adalah 10%. Nah, ini sistemnya refund, Ibu Bapak, ya. Jadi di refund setelah pembayaran SSP-nya itu kita lunaskan, baik kakak maupun untuk adiknya. Jadi dua-dua siswa baru ini harus kita lunasi dulu pembayaran SSP-nya. Nah, kemudian setelah itu SSP dan SPP memang berlaku standar dan memang untuk fasilitas ini tidak berlaku untuk yang mengajukan aplikasi keringanan. Gitu ya, Ibu Bapak. Nah, cara pengajuannya ini ada bukti bayar kakak beradik, kemudian fotokopi kartu keluarga, ya, kemudian fotokopi nomor rekening bank untuk kami bisa refund pengembaliannya, dan
memo dari kepala sekolah. Oke, next. Nah, ini yang sibling existing berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi dua anak sama-sama masuk, ya. Untuk sibling existing ini dengan SSP bagi pendaftar yang memiliki kakak atau adik kandung yang sudah menjadi siswa di sekolah penabur Jakarta. Ya, misalnya adiknya baru mau masuk dan kakaknya udah ada di Smart Penabur kelas 11 misalnya, gitu, atau kelas 12. Nah, sibling existing ini berlaku. Ya, kita bisa lihat syarat dan ketentuannya, punya saudara kandung yang sudah sekolah di Penabur Jakarta. Nah, ibu bapak di sini kelebihannya ya bahwa sekolah atau komplek penabur yang sama atau berbeda. Jadi kalaupun yang adiknya ada di kakaknya ada di mungkin di Smart 7 ya, penabur 7. Adiknya mau masuk di Smart Penabur Kota Wisata, itu juga boleh ya. Nah, kemudian perbedaannya kalau tadi refundnya 10%, kalau untuk sibling existing ini refundnya 5% dari total SSP. Ya, kemudian tidak berlaku juga untuk pengajuan aplikasi keringanan dan berlaku promo ya, kecuali jika sibling bersamaan, ini harus kita pilih salah satunya. Jadi mau sibling existing atau mau sibling saja, ya, begitu. Next. Nah, ini untuk cara pengajuannya, fotokopi bukti bayar, fotokopi kartu keluarga, fotokopi kartu pelajar atau bukti pembayaran SPP, ya, dan memo dari kepala sekolah. Next. Nah, Ibu Bapak, ini program terakhir atau privilege terakhir yaitu alumni program. Program potongan SPP, SSP. Sorry ya Ibu Bapak, ini saya salah ketik. Mohon maaf, bukan SPP tetapi SSP. Ya, mohon diperhatikan baik-baik. Jadi bukan sumbangan pengelolaan pendidikan, tetapi SSP, sumbangan sarana pembangunan. Mohon maaf, saya salah ketik di sini. Ya, program potongan SSP yang diberikan kepada pendaftar atau calon siswa yang merupakan anak dari orang tua yang merupakan alumni BPK Penabur Jakarta. Jadi alumni BPK Penabur Jakarta. Kalau ada pertanyaan, boleh nggak dari alumni BPK Penabur di luar Jakarta? Tidak bisa. Jadi hanya memang diberlakukan untuk orang yang merupakan alumni dari BPK Penabur Jakarta. Ya. Nah, ini syarat ketentuannya, orang tua harus alumni Sekolah Penabur Jakarta, bisa menunjukkan fotokopi rapor atau ijazah penabur, ya, kemudian refundnya itu 500.000. Nah, Ibu Bapak di sini ada keterbatasan untuk 1.000 pendaftaran pertama di seluruh jenjang sekolah. Jadi ini siapa yang cepat itu yang dapat, karena hanya untuk 1.000 pendaftar pertama dari jenjang TK sampai dengan jenjang SMA. Ya, Ibu Bapak itu untuk alumni. Kalau Ibu Bapak misalnya anaknya 2 yang masuk, masing-masing akan dapat 500. Jadi ini refund 500 ini berlaku untuk per kepala ya, atau per satu siswa. Nah, kemudian pengajuannya ada fotokopi bukti bayar SSP, kemudian fotokopi kartu keluarga, fotokopi ijazah orang tua, dan memo kepala sekolah. Ya, ini merupakan privilege yang kita bisa terima. Oke, next. Nah, Ibu Bapak, untuk harga formulir, ya, formulir kita untuk di jenjang SMA, khususnya Smart Penabur Wisata, itu adalah 500.000. 500.000 ini sudah termasuk tes potensi akademik. Jadi psikotes untuk TPA, Ibu Bapak nggak bayar lagi, ya, karena semua sudah include di harga formulir. Nah, kemudian ada catatan di bawah, jika memilih 2 program, misalnya Ibu Bapak berpikir, saya mau coba mendaftar 2, saya mau ambil Smart Penabur Kota Wisata sama Smart Kelapa Gading, SPK Kelapa Gading ya. Nah, di sini Ibu Bapak
harus membeli formulirnya itu adalah yang harga tertinggi, yaitu sesuai dengan harga dari sekolah internasional, yaitu 850.000 ya. Nah, ini juga sudah termasuk dengan tes TPA-nya. Begitu Ibu Bapak ya. Jadi kalau ambil 2 sekolah, satu nasional dan satu internasional, maka pembelian formulirnya disesuaikan dengan sekolah internasionalnya. Gitu ya, Ibu Bapak. Oke, next. Iya. Nah, Ibu Bapak boleh foto ini ya. Ini adalah daftar nama dari TU kami, karena nanti proses pembelian formulir itu akan online. Ya, jadi Ibu Bapak boleh berkomunikasi dengan Ibu Lea di sini, sudah ada nomor telepon, Ibu Nicole sama Bapak Mulyono. Jadi Ibu Bapak di sini boleh menghubungi mereka untuk mendapatkan informasi proses pendaftaran dan juga pembelian formulir serta pengisian data-data yang dibutuhkan. Begitu ya Ibu Bapak. Oke, sepertinya untuk presentasi saya hari ini sudah selesai. Dan saya coba bacakan, ada chat pertanyaan. Pak, anak saya dari Ibu Leoni, anak saya punya kakak yang dulu sekolah di SMA Penabur Sentul dan sudah lulus 2 tahun lalu. Apakah adiknya bisa dapat sibling? Oke. Ibu Bapak, untuk siswa yang mendapatkan fasilitas sibling, baik sibling masuk bersama ataupun sibling existing, ini hanya berlaku untuk siswa yang masih aktif ya bersekolah. Jadi kalau sudah alumni, kita tidak bisa memberikan fasilitas ini. Bisa menjawab ya Ibu Leoni, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, Ibu Bapak, baik, kita akan buka untuk sesi tanya jawab. Sekiranya dari informasi yang saya sudah sampaikan, Ibu Bapak mungkin boleh bertanya kepada saya apa yang Ibu Bapak ingin ketahui atau ingin konfirmasi. Mari Ibu Bapak, silahkan. Atau ada yang belum jelas mungkin? Oke. Ada pertanyaan lagi. Jadi sambil menulis pertanyaan di chat, Ibu Bapak juga boleh memberikan pertanyaan secara langsung ya. Apakah ada keringanan biaya pendaftaran untuk siswa yang berprestasi dalam bidang pelajaran ataupun seni dan olahraga? Begitu mungkin ya maksudnya. Ya. Nah, Ibu Bapak, untuk apresiasi begitu ya, anak-anak kita itu memang kita juga memberikan apresiasi kepada mereka untuk juara umum begitu ya. Itu kalau juara umum Ibu Bapak, pengembaliannya itu 100% dari SSP yang disetorkan ya. Jadi tidak membayar begitu. Dan SPP kalau juara umum ya, artinya juara paralel, SPP hanya membayar 50% selama 1 tahun pelajaran ya untuk itu. Nah, kemudian kalau juara 1 apresiasi lagi itu ada sebesar 4 juta, kemudian yang juara 2 ya, ini yang bukan juara umum ya, juara bukan juara paralel, kemudian juara 2-nya itu 3 juta dan juara 3-nya itu ada 2 juta ya. Seperti itu Ibu Bapak untuk nah, kalau untuk prestasi olahraga dan seni sejauh ini belum ada ya Ibu Bapak, masih seputar pemberian apresiasi pada juara-juara akademiknya. Nah, kalau dulu tahun lalu kan formulir tuh kita bisa dapat potongan kalau anak-anak ada prestasi ya. Nah, tahun ini itu tidak diberlakukan lagi Ibu Bapak ya. Mohon maaf untuk tidak bisa kami samakan dengan apresiasi waktu pembelian formulir di tahun pelajaran yang lalu. Begitu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, berapa uang masuk? Ibu Bapak, uang masuk itu untuk anak dalam begitu ya. Ini
Saya coba cekkan dulu ya Ibu Bapak untuk SST-nya, begitu. Ini berkisar karena tadi saya katakan kan kita bisa masuk ke grading ya. Jadi ada grading A, B, dan C begitu ya. Jadi semoga Ibu Bapak tunggu ya, ini pertanyaannya sudah lumayan banyak karena dia lompat-lompat terus sehingga saya oke. Masih dengan Bapak Gerald Alphonse ya, berapa uang masuk? Ibu Bapak mudah-mudahan bisa ya yang ke bawah-bawah ini. Nanti boleh dicatat Ibu Bapak untuk grade A itu adalah 17 juta. Untuk grade B 19 juta 400. Untuk C itu 23 juta. Nah, Ibu Bapak kalau misalnya Ibu Bapak punya kenalan atau saudara di luar penabur, boleh dicatat juga untuk grade A-nya, anak luar penabur, itu 20 juta. Kemudian grade B-nya 22 juta 400, dan grade C-nya 25 juta. Ya, saya ulang sekali lagi, untuk SSP grade A sampai grade C anak dalam, ya, untuk anak dalam dulu, A 17.300, B 19 juta 400, kemudian C 21 juta 600. Nah, untuk yang anak luar, di grade A 20 juta, di grade B 22.400, ya 22 juta 400, dan di grade C itu 25 juta rupiah. Ya. Nah, mudah-mudahan sudah jelas. Kemudian berapa uang masuk sudah ya. Berapa besaran nilai SSP sudah untuk grade A sampai C. Nah, sampai kapan bisa mendaftar? Sampai kapan pun boleh. Tetapi masalahnya di sini adalah kita menggunakan fasilitas sebagai anak dalam. Nah, anak dalam ini pendaftarannya ada di tanggal berapa tadi itu? 9 sampai 15 Oktober ya. Nah, itu untuk anak dalam. Jadi harapannya anak-anak dalam ini semua bisa menggunakan fasilitas untuk membeli formulir di awal tahun pelajaran ini. Gitu ya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, uang sekolahnya berapa? Uang sekolah. Tunggu ya, Ibu Bapak. Karena harus buka tabel, Ibu Bapak. Oke. Untuk SPP tahun 2021-2022, Smart Penabur Kota Wisata, kelas 10, itu 2.840.000. Sama dengan tahun ajaran yang sekarang berjalan. 2.840.000. Sama dengan kelas 11 nanti, yang kelas 10 sekarang, naik ke kelas 11 dengan jumlah yang sama, 2.840.000, kelas 12 itu 2.700.000 rupiah. Ya, 2.840.000. Gitu ya, Ibu Bapak. Untuk pertanyaan berikutnya, nah untuk uang dana 1 tahun, Ibu Bapak begini. Dana 1 tahun ini kami belum bisa kasih sekarang, karena semua butuh perhitungan. Tetapi harapannya bahwa semua uang dana 1 tahun ini, kita karena kegiatan kita ya, kalau dia virtual seperti tahun ajaran ini, tentu menyesuaikan harganya. Kalau di tahun ajaran depan kita sudah mulai aktif, entah itu blended learning atau kita aktif kembali seperti kelas konvensional, maka bisa jadi akan lebih besar, begitu, karena aktivitasnya pasti akan dilakukan secara full, begitu kegiatannya, bukan dengan virtual. Nah, berarti kan kita harus melihat kondisi. Untuk saat ini saya belum bisa memberikannya atau menginformasikan jumlah dari besaran uang dana 1 tahun. Begitu ya, Ibu Bapak.
Pertanyaan berikutnya, Mr. Yanar, apakah siswa dari luar penabur KOWIS bisa ikut masuk di jalur non-tes 1 dan berapakah besaran SSP dan SPP untuk tahun ajaran? Iya, ya jadi untuk jalur non-tes ini bisa diikuti oleh semuanya, ya. Jadi anak dari dalam penabur, dari luar penabur itu boleh mengikuti untuk jalur non-tes ini. Nah, besarannya seperti tadi yang sudah saya terangkan ya untuk SSP dan SPP-nya. Gitu ya, Ibu Bapak. Nah, kemudian apakah tiap tahun ada ekstrakurikuler, pidato atau debat untuk lomba Indonesia model United Nation karena yang biasanya menang itu SMAK 1 penabur. Iya, ya Ibu Bapak, kesempatan untuk mengikuti debate begitu ya. Anak-anak kita juga mereka jago kok Ibu Bapak. Debate bahasa Indonesia, bahasa Inggris, SMAK Penabur Kota Wisata itu lumayan bisa dikatakan berprestasi ya. Tetapi memang untuk sampai ke tingkat-tingkat nasional atau internasional itu semua memang butuh proses begitu ya. Kadang-kadang memang bagi anak-anak kita di SMAK penabur lain, khususnya SMAK 1 gitu ya, yang memang mereka sudah punya tim debate yang pengalaman, bahkan pelatihnya itu adalah dari para alumninya mereka sendiri begitu. Itu memang sesuatu apa ya, bisa dikatakan prestasi untuk mereka. Tetapi bukan berarti SMAK penabur kota wisata, alumni-alumni yang pernah menjuarai lomba debate tidak care lagi sama adik-adiknya, tidak seperti itu. Mereka tetap bantu, ya, mereka tetap ada komunikasi, sampai hari ini pun juga tetap disupport untuk latihan-latihannya. Untuk tim debat Indonesia tetap ada, Pak. Ibu Sarah ya, kalau tidak salah pertanyaan ini. Pertanyaan berikutnya. Sudah ya, Ibu Bapak, untuk mengenai biaya SSP-nya. Bagaimana jika kita, status anak itu adalah status anak yang kita asuh, begitu ya, tetapi bukan saudara. Apakah dapat pengurangan, atau apakah dapat tetap privilege ini berlaku untuk dia? Ibu Bapak, untuk memang kita di sini kan meminta kartu keluarga ya. Selama anak ini masuk di dalam anggota kartu keluarga Ibu Bapak, walaupun mungkin tidak sedara, tidak masalah, tetap kami proses. Begitu ya. Jadi tidak ada batasan, wah ini saudara harus sedara apa enggak gitu. Ibu Bapak, selama anak-anak ini ada di dalam kartu keluarga Ibu Bapak, ya tentunya kita tetap nanti ada wawancara begitu ya. Kita tetap proses kok ini dengan pemberian fasilitas sibling. Gitu ya. Nah, kemudian misalnya belum daftar sekarang, apakah masih prioritas untuk anak dalam kalau mendaftar di gelombang? Iya, kalau mendaftar di gelombang terakhir, Ibu Mita ini sudah masuk anak luar, Ibu. Iya, jadi fasilitas anak dalamnya sudah tidak bisa, begitu ya. Tapi begini saja nanti, tetap dikomunikasikan ke pihak sekolah. Selama ada komunikasi, pasti kita akan coba untuk tetap mencari jalan keluarnya, ya. Tetapi saya yakin fasilitas ini pasti sudah tidak bisa didapatkan, begitu untuk anak dalam kalau mendaftar di gelombang-gelombang terakhir, gitu ya. Nah. Kemudian pertanyaan berikutnya, aplikasi keringanan maksudnya program cicilan menggunakan kartu kredit BCA atau menggunakan memo dari... Oh ya, Ibu Bapak, jadi untuk program cicilan, kalau Ibu Bapak menggunakan kartu kredit dengan pembayaran 3 bulan atau 6 bulan, begitu ya, itu Ibu Bapak mendapatkan bunga 0%. Ya, nah, tetapi kalau Ibu Bapak menggunakan
memo dari saya, maka nanti pembayarannya itu kita bagi 3, ya, 3 tahap. Tahap pertama 50%, tahap keduanya 30%, dan tahap ketiganya itu 20%. Ya, seperti itu. Nah, kemudian bila dari SMPK penabur di luar kota wisata, beli formulirnya di mana ya Pak? Oh, di luar dari SMPK penabur kota wisata, tidak apa-apa, beli saja formulirnya di sekolah yang bersangkutan, mungkin SMPK Depok misalnya, atau mungkin SMPK apa yang dekat di sini? SMPK 5 ya, di Cipinang, misalnya seperti itu. Boleh-boleh saja, nanti formulir beli di sana, tetapi untuk pengisian pilihan sekolah, boleh mengisi SMAK Penabur Kota Wisata. Ya, nah kemudian beda SSP grade A, B, dan C. Sudah ya, Ibu Bapak tadi saya sudah sampaikan. Kemudian kalau DST tahun kemarin berapa? Jadikan ada sedikit gambaran. Nah ini dia yang saya tidak bisa, kalau gambarannya kalau masih virtual, kita masih menggunakan SSP tahun lalu, gitu, tahun yang berjalan ini. Tetapi kalau sudah konvensional, itu kita akan pikirkan kembali jumlahnya, begitu. Nah, kalau nanti Ibu Bapak merasa ingin mendapatkan informasi ini, mungkin Ibu Bapak nanti bisa telepon ya ke nomor telepon yang tadi saya sudah sampaikan di akhir slide saya dari TU, itu nanti boleh ditanyakan Ibu Bapak. Karena saat ini saya tidak pegang data DST, jadi saya belum bisa menjawab, ya. Tetapi nanti Ibu Bapak juga boleh menyampaikan itu kepada saya, kepada kami pihak sekolah ya. Bisa ditelepon ke sekolah untuk menanyakan berapa jumlah DST kelas 10, kelas 11, kelas 12 di tahun berjalan yang sekarang ini. Selama pandemi, apakah ada potongan SPP? Nah, mungkin ini maksudnya apakah bisa mengajukan aplikasi keringanan SPP? Pertanyaan dari Bapak Densel. Nah, tentunya boleh, Ibu Bapak. Tetapi di sini kalau Ibu Bapak menggunakan aplikasi atau mengajukan aplikasi keringanan, maka privilege yang sudah saya terangkan tadi sebelumnya itu tidak bisa diambil, ya. Jadi Ibu Bapak kalau sudah ambil pengajuan aplikasi keringanan tidak bisa ikut early bird, sibling, ya, atau alumni, itu tidak bisa lagi, gitu ya. Nah kemudian early bird ada term 1 dan term 2. Apakah harga SSP untuk anak dalam sama antara term 1? Ya, anak dalam sama Ibu Bapak, term 1-nya itu 3 juta, term 2-nya itu 2 juta. Ya. Jadi kalau ikut yang di tanggal berapa tadi itu? Saya lupa Ibu Bapak slide saya tadi, nanti boleh telepon ke sekolah ya, sampai tanggal 31 Oktober kalau nggak salah, itu term 1. Ya, terus kemudian itu di term 2 kalau nggak salah 18 Desember ya, nah itu 2 juta, gitu untuk early bird. Ya. Pak, kalau sudah dapat grade dan daftar di early bird, apakah dapat didiskon? Kalau sudah dapat, maksudnya misalnya dapat grade A, grade B, grade C, kemudian dapat early bird, apakah dapat didiskon lagi? Maksudnya ini, misalnya nih, anak saya masuk dengan grade A, ya, lalu saya dapatlah fasilitas grade A itu. Apakah saya masih dapat early bird lagi? Dapat, gitu. Jadi tetap dapat, gitu. Karena nanti misalnya early bird-nya kan berapa? 3 juta, ya. Kemudian dapatnya grade A. Kalau grade A-nya sekitar 17, maka dikurang 3 juta lagi, gitu. Nah, jadi tetap ada privilege yang didapatkan sekalipun Ibu Bapak mendapatkan grade, karena grade itu kan apresiasi tertinggi.
untuk anak-anak sesuai dengan potensinya, hasil yang dia dapatkan, begitu ya. Jadi itu apresiasi dari prestasi yang dia dapatkan, gitu ya, Ibu Bapak. Ini pertanyaan masih banyak. Kalau misalnya ada kakaknya yang di SMA mungkin maksudnya ya, kakaknya ada di SMA Penabur Jakarta, apakah dapat sibling juga di Kowis? Oh iya, ya. Jadi yang memberikan memo itu nanti kepala sekolah yang merupakan sekolah tujuan, begitu, ya. Dan tadi yang saya katakan bahwa untuk sibling ini berlaku di semua sekolah dan semua komplek. Jadi nggak hanya di kota wisata saja, begitu. Kalau kakaknya alumni Penabur Kowis dapat. Iya, Ibu Bapak, seperti tadi yang saya katakan, bahwa apresiasi atau privilege ini hanya kita beri kepada saudara yang memang masih sama-sama aktif bersekolah di Sekolah Penabur Jakarta. SPP, apakah sama dengan SD, SMP? Berbeda, Ibu Bapak. Ya, jadi SPP itu berbeda karena sesuai dengan jenjangnya, tentu tingkat kesulitannya juga berbeda, kemudian juga fasilitasnya lebih luas, lebih kompleks, gitu ya, sehingga memang tidak bisa kita samakan untuk uang sekolah SD, SMP, dan SMA. Maaf Pak, Ya. maksudnya apakah sama tiap tahun tiap tahun ada kenaikan? Karena di SD dan SMP itu kan tiap tahun ada kenaikan. Kalau SMA, SPP-nya tiap tahun ada kenaikan nggak? Tiap tahun ada kenaikan, tetapi saya coba berbicara dengan kondisi pandemi saat ini ya, Ibu Bapak. Nah, untuk kenaikan di sini kita tidak ada kenaikan, begitu ya. Jadi seperti tadi yang Ibu bisa lihat, tadi saya sudah membacakan bahwa kalaupun tahun ini 2.840.000, maka untuk tahun depan masih tetap dengan jumlah yang sama, 2.840.000. Seperti itu ya. Kalau punya saudara di SMPK Penabur juga dapat potongan berapa persen? Iya. Kalau ikut sibling existing 5%, kalau ikut sibling masuk bersama 10%. Tanggal berapa batas pembayaran uang masuk dan harus dibayarkan? Tadi udah saya ini ya, Ibu Bapak. Nanti saya coba share aja ya slide saya ke Mem Ocha, supaya nanti Ibu Bapak juga bisa baca-baca kembali, sehingga nanti Ibu Bapak juga bisa mengklarifikasi kembali, mengkonfirmasi ke kami jika mungkin membutuhkan informasi lanjut, begitu ya. Di sini tadi kalau nggak salah Pak Kris, tolong slide-nya dulu Pak. Saya lupa Ibu Bapak, di sini saya coba yang tadi proses penerimaan siswa dalam. Lanjut terus. Setelahnya, nomor 6 mungkin. Nomor 6. Ini. Ya. Ibu Bapak boleh lihat jadwal gelombang non-tes. Ini untuk anak dalam, boleh difoto. Ya, oke. Ini batas pembayaran uang masuk. Kemudian kriteria anak masuk grade ABC nantinya berdasarkan apa? Nanti kami akan melihat rapornya, Ibu Bapak. Kami akan coba lihat ya bahwa dari nilai rapor ini
kita bisa tahu bahwa anak ini bisa dapat grade A, grade B, atau grade C. Ya, tergantung dari pencapaian nilai paling maksimal. Begitu. Jadi nggak ada jalur tes, tetapi dari seleksi rapor. Nah, jumlahnya, Ibu Bapak, ini tidak bisa kita pukul rata ya, karena memang ada kuotanya masing-masing. Seperti itu ya, Ibu Bapak. SSP gelombang terakhir. Tadi udah saya sampaikan ya, kalau gelombang terakhir berarti dapatnya anak luar. Begitu. Nah, kalau anak luar berarti kan sudah masuk gelombang terakhir itu udah masuk gelombang instan. Semakin ke belakang, maka harganya akan semakin besar. Begitu ya, Ibu Bapak. Mudah-mudahan tadi sudah mencatat ya untuk besaran SSP anak luar. Untuk fotokopi rapor. Iya, Ibu Bapak, ini pertanyaan Ibu Dian. Jadi gini, jadi formulir itu nanti semua sifatnya online. Nah, Ibu Bapak itu mengupload, ya. Jadi bisa di-scan, begitu, atau nanti bentuknya PDF, ya. Itu nanti bisa di-upload masuk ke pada saat Ibu Bapak mendaftar. Nah, dari situ nanti. Jadi bukan fotokopi hard copy begitu ya, tetapi lebih kepada Tidak bisa langsung file ditarik dari datanya sekolah ya Pak? Apakah nggak ditarik dari data sekolah? Maksudnya? Jadi kita nggak perlu upload. Kan sebenarnya sekolah punya data rapot anak-anak. Selama kita tahu identitas anak itu, mungkin dari data sekolah kan cukup Pak. Jadi nggak perlu upload lagi. Jadi begini Ibu. Iya. Jadi begini Ibu Bapak. Setiap anak itu dia punya file arsipnya sendiri, gitu ya. Nah, kenapa tidak kami tarik? Kami berharap memang Ibu Bapak yang langsung mengupload di situ supaya ada kesesuaian informasi antara kami sebagai penerima berkas dan juga Ibu Bapak yang melakukan proses pendaftaran. Nah, tinggal minta saja dari jenjang SMP supaya nanti SMP bisa langsung membantu untuk mengupload atau nanti Ibu Bapak diarahkan kok dalam pengisian berkas-berkas yang harus dilengkapi begitu. Dan memang untuk anak dalam itu proses pendaftarannya dilakukan di jenjang SMP begitu. Jadi bukan di jenjang SMA. Di jenjang SMA itu hanya untuk anak luar penabur. Begitu Ibu Bapak. Nah, jadi nanti proses pendaftaran Ibu Bapak boleh tanyakan ke tata usaha di SMP ya untuk anak dalam. Begitu ya Ibu Bapak. Kemudian pembayaran SPP setahun apakah ada diskon? Iya, masih tetap diberlakukan ada potongan Ibu Bapak untuk pembayaran SPP selama 1 tahun. Biasanya ada batasan waktu sampai tanggal 31 Agustus di tahun pelajaran berjalan. Gitu ya. Besarannya saya belum bisa jawab ya Ibu Bapak, karena mungkin nanti ada informasi, tetapi yang saya ketahui bahwa pembayaran setahun itu tetap ada diskonnya. Apakah yang menentukan anak itu dapat grade A? Sudah ya tadi ya, tergantung dari nilainya. Semakin tinggi nilai, maka grade A semakin dekat. Jalur non-tes 1 hanya menyebutkan tanggal jalur non-tes. Jalur non-tes ya. Ya. Nah, untuk jalur non-tes 2, 3, 4 nanti akan menyusul Ibu Bapak. Ya, karena dari penabur sendiri belum memberikan informasi kepada kami, tetapi dalam waktu dekat saya coba cari tahu nanti Ibu Bapak, yang mudah-mudahan kami bisa memberikan informasi yang jelas. Gelombang tes non-tes 2 itu nanti setelah proses non-tes 1. Ya, berarti setelah tanggal 15. Setelah tanggal 15 itu masuk ke non-tes 2. Gitu ya.
Sibling existing dan masuk bersama bisa digabung. Pilih salah satu Ibu Bapak. Ya, tadi seperti yang saya terangkan di slide, pilih salah satu antara sibling existing atau bersamaan, gitu ya. Kapan penentuan grade diberitahukan? Pada saat pengumuman. Jadi tadi kalau Ibu Bapak lihat, tadi ada di slide ya, tanggal 30 kalau nggak salah, di situ nanti kami akan sekaligus dengan grade-nya. TPA itu secara offline atau online? Online, ya. Untuk tes potensi akademik dilakukan secara online di tanggal 19 September. Pengumumannya kalau nggak salah tadi 24 ya. Apakah tes potensi akademik juga menentukan grade? Tidak. Jadi tes potensi akademik hanya untuk memperkuat apakah anak ibu bapak ada di peminatan MIPA atau ada di peminatan IPS. Kami hanya memegang rapor semester 2, kelas 8. Bagaimana dengan nilai rapor semester 1? Harusnya ada ya ibu bapak. Paling tidak di wakil kurikulum di SMPK Kota Wisata pasti punya arsip ini, Pak. Ya, rapor semester 1 dan semester 2 di kelas 8. Pasti ada. Jadi nanti boleh dicek kembali, diminta kembali. Bagaimana cara pembayaran SPP? Apakah harus 1 tahun sekaligus atau 6 bulan atau bisa per bulan, Ibu Bapak, bisa 1 tahun. Yang tidak per 6 bulan, itu nggak ada. Yang ada per 1 tahun langsung sekali bayar lunas, ya itu tadi yang saya katakan ada potongannya. Kemudian bisa juga dilakukan per bulan. Ya. Anak dalam grade A sama B saja ya. Anak dalam grade A, grade B, dan grade C, Ibu Bapak. Kemudian pendaftaran anak luar ini sampai kapan? Anak dalam, anak luar sama. Semua punya kesempatan yang sama untuk mendaftar di setiap gelombang yang kita buka. Ya. Jadi lebih cepat, lebih baik. Iya, tetap ya Ibu Bapak. Jadi untuk pendaftaran jalur rapor atau non-tes, apakah masih harus ikut TPA? Iya, tetap ikut TPA. Ibu Bapak nggak usah khawatir, itu tidak bayar, karena tes TPA itu sudah include tadi di uang formulir, dan sebenarnya tes TPA itu untuk memastikan bahwa apakah peminatan dari anak Ibu Bapak itu betul-betul di MIPA atau di program IPS. Gitu ya. Jadi nggak apa-apa, ini sangat baik sekali menurut saya, supaya kita lebih pasti. Begitu. Dari Ibu Enda, boleh diulang jadwal gelombang tes. Jadwal, mohon maaf Ibu Enda, saya coba jelaskan kembali. Gelombang tes itu hanya untuk siswa yang nilainya khusus untuk matematika dan bahasa Inggris di bawah KKM sekolah. Ya, nanti apa yang diteskan, tesnya itu ada 3, matematika, IPA, dan bahasa Inggris. Nah, untuk kapan mau tesnya, kami boleh, jadi ini proses tes ini dilakukan di jenjang SMA, bukan di SMP. Jadi tinggal nanti komunikasi dengan TU kami, janjian, kira-kira mau tesnya kapan, begitu. Tinggal janjian saja, semua materi kami yang siapkan, ya, untuk anak ibu bapak. Ya, seperti itu dan sepertinya pertanyaan sudah selesai semua. Mudah-mudahan bisa menjawab dari ada satu lagi ya, ini bila tesnya dapat hasil IPS, namun anaknya mau IPA. Semuanya itu tergambar dari hasil tesnya ya, Pak Andre.
harapannya ya kalau memang anak ini, artinya begini Ibu Bapak, IPA dan IPS itu tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih bagus atau tidak ada yang lebih tidak bagus. Karena semuanya punya fokus masing-masing. Nah, tugas kita sebagai orang tua yang benar-benar mengenali potensi anak-anak ini dan mengajak mereka bicara. Jadi jangan sampai nanti anak ikut tren, masuk IPA karena lebih keren, lebih rajin, atau kita masuk IPS karena kita anti IPA misalnya. Mungkin itu tren-tren yang perlu kita aware bersama begitu ya, bahwa jangan sampai anak-anak kita lebih dikuasai atau didominasi dengan kondisi seperti itu dibanding mereka melihat dari potensi mereka. Karena di IPA dan di IPS itu masing-masing semuanya punya kelebihan, gitu. Tinggal bagaimana anak-anak ini mau mengembangkan potensi yang mereka pilih, di mana kami pihak sekolah memfasilitasi itu melalui program MIPA atau program IPS. Untuk pendaftar secara umum bukan non-tes, sampai kapan bisa mendaftar? Selama kami buka gelombang pendaftaran, maka selama itulah proses pendaftaran dari anak ibu bapak bisa dilakukan. Ya, seperti itu. Baik, ibu bapak, sepertinya sudah cukup untuk pertanyaan. Saya tidak mendapat pertanyaan lagi. Ya, kami sangat menunggu niat baik dari ibu bapak untuk berkomunikasi dengan kami pihak sekolah, ya khususnya SMAK Penabur Kota Wisata. Sekiranya ada hal-hal yang ingin kami jelaskan, kami bantu, begitu ya, untuk pertanyaan dan juga konfirmasi data, ibu bapak boleh menghubungi kami, dan terkhusus untuk siswa dalam, ya khususnya siswa dalam Penabur Kota Wisata, juga boleh berkomunikasi dengan tata usaha, ya, karena semua proses pendaftaran untuk anak dalam itu dilakukan di tata usaha. Nah, ibu bapak boleh mencatat nomor telepon saya juga kalau ada yang ingin ditanyakan atau ingin komunikasi dengan saya, ya. Nama saya Yaner, Y-A-N-N-E-R. Nomor telepon saya tulis di chat aja ya. Ya, itu nomor saya Ibu Bapak. Nanti Ibu Bapak boleh menghubungi kami, ya, boleh menghubungi TU, boleh menghubungi kepala sekolah, ya, saya sendiri untuk bertanya. Ya, baik. Ibu Bapak, mudah-mudahan penjelasan hari ini cukup jelas ya untuk menambah informasi dan belum ada nomor. Ada Ibu Bapak, ada nama saya, di sebelahnya ada nomor, itu nomor telepon saya. Bisa kontak lewat WA. Ya. Itu WA dan nomor mobile. Ya? Mungkin share-nya bukan ke everyone, Bapak Sarah. Share-nya ke private. Sorry. Ya, ini private ya, ke Ibu Juli. Yap, terima kasih loh, Pak. Iya, mohon maaf. Klik everyone ya. Masuknya ke Ibu Juli. Ini ada namanya Pak Yaner, 0812 847 9613. 0812 8447 9613. Oke. Nah, itu Ibu Bapak ya. Nomor saya. Mohon maaf. Ibu Bapak boleh ajak ya teman-teman di luar sana, di sekolah SMP yang lain mungkin ada keluarga atau teman gereja atau teman teman ngumpul begitu ya, teman organisasi, teman dekat, sahabat gitu. Itu boleh diinformasikan untuk diajak bergabung
ya di Semak Penabur Kota Wisata. Baik. Baik. Nomor Ya. itu muncul, nomor handphonenya. Oh, itu baru muncul. Iya, tadi iya dia nyangkut nih di waiting room. Oke, terima kasih. Sudah ya? Oke, baik. Ibu Bapak, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, ya saya akan akhiri dengan ucapan terima kasih atas atensi Ibu Bapak semua. Hari ini sudah meluangkan waktu yang sangat baik untuk bersama-sama dengan saya mendengarkan penjelasan tentang proses penerimaan siswa baru, ya. Dan mudah-mudahan Tuhan memberkati sekolah kami dan juga Ibu Bapak semua. Keadaan sosial ekonomi semua boleh lebih baik lagi ke depannya, ya, dan juga pandemi ini boleh selesai berakhir supaya anak-anak boleh kembali ke sekolah, ya, untuk bersama-sama melakukan proses kegiatan belajar mengajar, bertemu langsung dengan Bapak Ibu guru dan juga teman-temannya. Ya, saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya akan menutup acara ini dalam doa. Mari kita bersatu menghadap Tuhan, kita kembali berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang waktu yang sudah Engkau berikan kepada kami, para orang tua, untuk bisa berdiskusi di ruang Zoom ini Tuhan. Dan biarlah informasi yang telah kami dapatkan semuanya boleh kami pakai untuk menjadi pertimbangan dan juga penentu keputusan kami untuk mendaftarkan anak-anak kami. Kami percaya Tuhan yang memberikan kesempatan dan kemampuan untuk mendampingi anak-anak kami ini, sehingga nanti pada akhirnya mereka boleh menyelesaikan studinya di SMPK Penabur Kota Wisata ataupun di SMP mereka yang lain, dan pada akhirnya nanti Tuhan juga boleh mempercayakan kami untuk mendidik mereka di jenjang SLTA sebagai tempat studi lanjut anak-anak kami ini. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk berkat-berkat-Mu yang boleh kami syukuri setiap waktu, kesehatan, rezeki, sukacita, kebahagiaan dalam keluarga, ilmu dan pengetahuan yang Tuhan berikan, terlebih jaminan iman percaya kami, yaitu keselamatan yang Tuhan anugerahkan setiap waktu dalam kehidupan. Biarlah kami boleh bersyukur atas semua itu Tuhan, belajar berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan, dan selalu rendah hati untuk menyambut dan menerima berkat Tuhan yang tidak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh waktu kami, sisa yang ada sampai malam hari nanti Tuhan, apapun yang kami lakukan, kiranya hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Inilah kami yang berdoa Tuhan, memohon ampun akan segala dosa-dosa kesalahan kami, dan memohon kiranya Tuhan dapat menerima doa, syukur, dan permohonan kami ini, yang kami bawa dan serahkan di dalam kuasa dan tangan pengasihan-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, amin. Ibu Bapak, terima kasih banyak, ya, sehat selalu, ya, mudah-mudahan terus diberkati, ya, sampai bertemu dan bisa jumpa kembali, ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Tuhan berkati. Amin, Tuhan berkati kembali. Pak Kris? Iya, Pak. Oke, kita sepertinya sudah selesai, ya. Kita tutup meeting Zoom-nya ya. Makasih banyak ya Pak Kris. Ya, oke. Selamat siang, bye.